ngaju atau ngawa untuk garing. Ini adalah ulang tahun dari kita untuk kita. Sama perayaan ini kita yang memeriahkannya. Kita Kalimantan kebenarin ajaib karena Tuhan. Karungut ini ciptaan dari Pendeta Sergius Eptigoy dan ditambah bagian dari Tutiwi Areki Tamanggung adaya kakak kabalinga Ambuni kudemu saran inampa Atunding ada hak dengan rewal hatala Uka yak tahu percaya Dikas tu helur ausarita Dayak Kalimantan Batarung Hagata. Ini melalui perayaan hari ulang tahun ke-183 GKE, kita diteguhkan untuk menjadi saksinya dalam kuasa Roh Kudus yang turun atas kita. Dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa, Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Marilah kita berdiri menuturkan kasih setia Tuhan, sama-sama kita nyatakan kunyanyikan kasih setia Tuhan. Kita mengangkat pujian kita menyanyi Mas GKE. Menjadi bisa
kita habiskan dengan menerima potom dan salam. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Huang karegawi aim ingat Tuhan Yesus. Mari kita bersama-sama nyanyikan nyanyi ungkup nomor 306, Huang karegawi aim. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Amin. Kembali kita mengangkat pujian kita, ajaib benar anugerah. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan firman Allah yang tertulis dalam kitab Yesaya pasal 50 ayat yang keempat sampai ayat yang ke-9. Sindeneta menara hatara. Bersama Tuhan Yesus Kristus, kita menyanyi sama-sama bait yang pertama. Bersama Tuhan Yesus sintapte ikeme. Juru selamat Tuhan Yesus, simpang neing kemeku, rada indah wenganeu, menyelamat aku tuh.
Mari kita merendah. Nah, ciri orang yang berbuah itu apa Bapak Ibu Saudara? Coba kita lihat dalam Galatia. Coba lihat dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-22 sampai dengan 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Ciri orang yang tumbuh, berakar, tumbuh dan berbuah dalam gereja. Dan akan bisa kita lihat melalui buah roh. Itulah orang yang dewasa. Nah, arti tah Bapak Ibu Saudara tahu bahasa roh. Tapi bahasa itu kasar, melehuma. Boleh ya ke rumah. Bersingi dengan sawah, bersingi dengan bana, leha kamar malas membegawi. Misalnya, apa artinya? Yang terpenting adalah buah roh, buah yang tampilkan kelemah lembutan, kesabaran, penguasaan diri. Yang hebat itu adalah, kalau kita bisa mempraktekkan buah roh, dicaci maki, dihina, dilecehkan orang, kita tetap rendah hati, sabar, yo aku beri milik minyak urapan. Kalau kita mampu mempraktekkan itu satu kampung, orang akan menggauk, wah iya Bapak Lisetna, uluna murah hati, sabar, lemah lembut, pasti enggak uluh. Wah iya Pak Yopa, dia lemah lembut, sabar. Pasti akan enggak uluh jekelewu, akan selalu diingat orang. Percaya saja Bapak Ibu Saudara, bukan karena minyak urapannya, tapi karena kelembutan hatinya, kesabaran, penguasaan diri dan kasihnya, kemurahannya, sukacitanya, damai sejahteranya, itu yang akan diceritakan orang sampai anak cucunya akan selalu diceritakan orang. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, saya sampai penghujung. Firman Tuhan kita hari ini dalam Lukas adalah sebuah pengorbanan. Hidup ini tanpa pengorbanan tidak ada artinya. Kita ingin anak-anak kita berhasil menjadi anak pintar, tapi kalau kita tidak mau berkorban, dia tidak akan pernah bisa berhasil. Baraya kurik lu bakas harus siap magah ya ke sekolah, mangat dia jadi anak pintar. Amun dia akan magah ya dia akan sekolah ya. Butuh pengorbanan, waktu terbuang, waktu tersita. Gereja ini ada karena pengorbanan. Bukan karena saya, bukan karena si A, si B, tetapi semua orang yang ada di dalamnya karena memberi. Semuanya bisa karena ada pengorbanan. Tanpa ada pengorbanan, tidak akan bisa jadi. Bapak Ibu, Yesus sudah membuktikan sebuah pengorbanan itunya. Rekan-rekan pemuda, siapkan untuk mengiringi menyanyi Juru Selamat Tuhan Yesus satu ayat. Bapak Ibu Saudara, saya sampai berakhir, izinkan saya untuk berdoa untuk kita semua. Ya, untuk kita, saya akan pimpin kita dalam doa. Dalam rangka HUT Gereja Kalimantan Pangelis. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, saya undang kita semua berdiri. Izinkan saya akan berdoa untuk Bapak Ibu Saudara. Pada kesempatan yang indah dan berbahagia pagi ini, izinkan saya untuk menyampaikan khotbah yang terlalu panjang, dan doa ini juga mungkin panjang, tetapi biarlah ini menjadi berkat bagi kita. Kita nyanyikan Juru Selamat Tuhan Yesus, biarkan mereka menyanyi, Bapak Ibu Saudara lebih fokus untuk berdoa, saya akan pimpin kita dalam doa, kita bisa pejamkan mata semua, kita bisa bersama-sama pagi hari ini, dalam rangka HUT Gereja Kalimantan Pangelis, kita izinkan Tuhan menjamah, dimanapun engkau berada Bapak Ibu Saudara, di rumah, di pasar, di hutan, di sungai, di jalan, di kantor, di rumah sakit. Izinkan Tuhan menjamah Bapak Ibu Saudara. Izinkan Tuhan menjamah hati kita. Keadaan kita tidak berubah. Lingkungan mungkin banyak sampah. Tetangga kita mungkin tetap marah-marah terhadap kita. Atasan kita mungkin tidak berubah, bawahan kita mungkin tidak berubah. Tapi hari ini izinkan saya berdoa Bapak Ibu Saudara, Tuhan menjamah hati kita. Walaupun mungkin keadaan kita berubah, tapi hati kita berubah hari ini. Kalau selama ini pikiran yang ada di pikiran otak kita dan doa kita adalah hanya ingin selalu menuntut dan menuntut di hadapan Tuhan. Sekarang ini saya berdoa Bapak Ibu Saudara, untuk kita bersyukurlah atas suami kita.
Sehari ini berdoa bersyukurlah untuk anak-anak kita. Kita bersyukurlah untuk pekerjaan kita Bapak Ibu Saudara. Saya berdoa, bersyukurlah untuk gaji. Dulu kita seringkali menuntut, meminta banyak. Tapi bersyukurlah hari ini Bapak Ibu Saudara, kalau kita hanya memiliki sepeda, belum mempunyai motor. Berkatalah cukup seperti doa Bapa kami. Bersyukurlah untuk pekerjaan, bersyukurlah untuk orang tua kita. Kalau kita berkata bersyukur Bapak Ibu Saudara dengan kecukupan, saya percaya kita semua punya mimpi ingin menikmati kepuasan damai sejahtera. Ketika kita bersyukur hari ini, maka mimpi kita, harapan kita dia akan datang. Rasa damai, kelimpahan, kebahagiaan itu akan datang sendirinya menjemput kita. Kita tidak perlu mengejar, tapi cukuplah berkata syukur dan terima kasih Tuhan. Untuk ayah, untuk suami, untuk istri, untuk anak, untuk pekerjaan saya. Untuk penghasilan yang Tuhan berikan dalam hidup saya. Kita undang Tuhan untuk menjamah diri kita, jauhkan rasa iri dan dengki. Rasa dendam dan biarlah itu pergi dari diri kita, tetapi rasa syukur kita dan terima kasih kita pada Tuhan. Kita tutup dengan doa. Tuhan memberkati firman-Nya, silakan duduk kembali. Mari kita mengungkapkan rasa syukur dan respon kita terhadap kemurahan dan kebaikan Tuhan dengan menyerahkan persembahan syukur yang terbaik kepada Tuhan. Jemaat kembali lagi memuji Tuhan, ayat 1 sampai persembahan. Melalui Gereja Kalimantan Evangelis We Love GKE.
cinta